bagi sahabat-sahabat literasi di seluruh Indonesia. Di sini saya Budi Andriani bersama beberapa rekan sedang berada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Tujuan kami datang ke sini yaitu kami akan menyerahkan buku cerita anak dengan judul Dibawa ke Langit. Buku ini merupakan buku antologi kumpulan cerita-cerita dari beberapa penulis di Kabupaten Jombang. Buku ini akan kami serahkan kepada Bapak Agus Purnomo, MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Beliau sangat mengapresiasi gerakan-gerakan literasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di Kabupaten Jombang. Hal ini terbukti beliau, Bapak Agus Purnomo, MSI, berkenan untuk memberikan kata pengantar pada buku Dibawa ke Langit. Ayo, ikuti terus kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan guru yang telah membuat karya. Semoga apa yang telah ditorehkan dalam sebuah buku ini nantinya bisa betul-betul bermanfaat, khususnya bagi peserta didik pada masyarakat Kabupaten Jombang. Tetap berkarya, tetap semangat. Semoga apa yang bisa dilakukan ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maharni Indraswari. Saya adalah salah satu staf kelas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penambahan wawasan kelas cerpen anak. Semoga literasi di Kabupaten Jombang semakin bermanfaat, semakin berjaya, dan sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kursum. Dalam proyek buku ini, saya adalah salah satu penulis sekaligus coach. Tulisan saya yang pertama berjudul Dibawa ke Langit, mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Raihan, yang dia merasa cemas, merasa gelisah karena hujan turun dengan deras sehingga menghalangi ayahnya menjemput dia dengan cepat. Nilai karakter yang saya tanamkan dalam kisah ini adalah tentang kesabaran dan rasa syukur serta berdoa ketika hujan turun. Lalu yang kedua tentang seorang anak yang bernama Galang. Judul cerita di buku ini adalah Memancing Masalah. Kisah tentang Galang itu mengenai kewajiban dia untuk pulang tepat waktu sesudah sholat subuh, kemudian bermain dengan teman-temannya. Masalah terjadi ketika Galang demikian asik memancing, kemudian dia jatuh ke sungai, dan dia baru sadar bahwa dia sudah melampaui waktu yang ditetapkan oleh ibunya. Ini bicara tentang karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Sebagai coach, saya menemani para penulis, ibu guru dalam buku ini untuk bisa menuliskan cerita yang runtut, sistematis, kemudian memiliki konflik yang kuat serta solusi yang baik, sehingga pesan-pesan moral yang ada di dalamnya bisa tersampaikan juga kepada para pembaca, khususnya anak-anak di Jombang dan di Indonesia pada umumnya. Selamat membaca, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Dini Retnawati SPD, Kepala Sekolah SDN Rembangan 1, sekarang mutasi ke SDN Jakanan 1. Bapak Ibu penggemar literasi, saya adalah salah satu dari penulis kumpulan Cernak Dibawa ke Langit dan kisah-kisah lainnya, yang di sini dalam buku ini saya menulis cernak yang berjudul Bertukar. Cernak Bertukar ini terinspirasi dari kisah nyata yang diambil dari konflik yang dialami atau pengalaman hidup dua orang anak yang kebetulan memiliki wajah yang hampir sama dan mereka memiliki perilaku yang negatif, yaitu bertukar tempat atau bertukar posisi untuk mengambil keuntungannya masing-masing. Salah satu hikmah dari
dari buku ini atau dari cerita ini adalah ketika kita melakukan suatu kebohongan dengan memanfaatkan kemiripan yang kita miliki dengan seseorang, maka akan menghasilkan hal yang buruk bagi kita dan juga mungkin juga akan merugikan orang lain. Itulah sekilas dari cernak yang saya tulis dalam kumpulan cernak di bawah pelangi ini. Demikian Bapak Ibu, insya Allah cernak ini akan memberikan manfaat untuk kita, untuk para guru, juga untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Andriani, guru dari SDN Kepanjen 2 Jombang. Saya adalah salah satu penulis dari buku antologi Di Bawah ke Langit. Pada buku ini, saya menuliskan satu cerita dengan judul Tragedi di Perpustakaan. Pada cerita tersebut mengisahkan ada 3 orang anak yang sedang bermain di perpustakaan dan menjatuhkan sebuah piala yang ada di perpustakaan tersebut. Disinilah terjadi pergejolakan di antara mereka bertiga, yaitu mau berkata jujur kepada guru atau menyembunyikan apa yang sudah dilakukan, karena tidak ada yang tahu selain mereka bertiga. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut bahwa kejujuran itu sangat mahal harganya. Jadi, untuk teman-teman, jangan lupa, jangan ragu untuk membeli buku ini dan membaca ceritanya, karena ceritanya sangat-sangat inspiratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaili. Anak-anak biasa memanggil saya Bunda loh. Saya mengajar di Mandua Jombang yang terletak di Pesantren Darul Ulum. Alhamdulillah, saya bagian dari penulis antologi cerita anak yang berjudul Di Bawah ke Langit. 2 judul yang telah saya tuliskan. Yang pertama adalah Misteri Tata Titi Tata Totong. Cerita itu terinspirasi dari kelucuan cucu saya. Tiap kali ada hal-hal yang tidak mengerti, dia selalu mengatakan Tata Titi Tata Totong, Tata Titi Tata Totong. Ternyata si kakak baru tahu bila adiknya yang selalu mengatakan itu berarti dia tidak puas. Bagaimana seorang kakak sangat menyayangi adiknya, kakek neneknya sangat mencintai cucunya. Nah, ini yang membuat saya terinspirasi. Banyak nilai-nilai yang bisa kita petik dari cerita Misteri Tata Titi Tata Totong. Nilai kasih sayang ada, nilai saling memiliki ada, dan nilai keunikan. Yang kedua, saya mengangkat cerita dengan judul Kartu Ujian Arsa. Nah, cerita ini menurut saya menjadi sesuatu yang harus saya angkat, karena saya miris melihat salah satu anak yang dia tidak bisa mengikuti ujian karena dia tidak mendapatkan kartu ujian. Dia seorang yatim. Berkat kerjasama teman-temannya dan saling menyayangi dengan satunya, akhirnya si Arsa bisa loh mengikuti ujian dan dia mendapatkan nilai yang sangat bagus. Itulah yang melatar belakangi kisah cerita anak yang berjudul Kartu Ujian Arsa. Nilai apa yang dapat kita angkat dari cerita itu? Teman-teman, anak-anak, yang pertama kita harus saling tolong-menolong. Yang kedua, kita harus saling perhatian dengan sesamanya. Nah, untuk semuanya sangat disayangkan bila kalian tidak membaca cernak Di Bawah ke Langit. Antologi ini sangat menarik sekali. Banyak kisah-kisah yang banyak sekali terinspirasi buat kalian semuanya. Oke? Sangat disayangkan bila kalian tidak memiliki buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Miftahul Fitria, biasa dipanggil Bu Fitri. Saya mengajar di SDN Balong Besuk, Kecamatan Diuk, Kabupaten Jombang. Dalam buku ini saya menulis 2 cerita, yaitu Bandana untuk Tasya dan Nesya, lalu yang kedua yaitu Beda Pilihan.
dalam cerita itu banyak ajaran yang tersirat dan tersurat, termasuk dalam beda pilihan. Di sana kita diajarkan untuk mengelola saat kita mengalami perselisihan dengan teman kita. Selamat membaca, banyak sekali kisah inspiratif di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya Buvia Madinia, guru SDN Kedung Papar. Saya adalah salah satu penulis buku kolaborasi dengan berjudul Di Bawah ke Langit. Cerita yang saya tuliskan di sini berjudul Guru Baru Fatir dan Hantu Gudang Sekolah. Guru Baru Fatir di sini menceritakan seorang anak yang takut untuk jujur. Jadi cerita di sini mengajarkan kejujuran dan akhirnya dia jujur. Setelah jujur, perasaannya menjadi tenang. Cerita Hantu Gudang Sekolah, ini anak yang salah paham. Dikira ada hantu, ternyata bukan. Hikmahnya di sini, kita tidak boleh menyebarkan berita dulu, tetapi harus menyaringnya terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,